Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Azab Istri Zolim. Nah, buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video sebelumnya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Biar nggak makin penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Sudah jelas-jelas salah kok masih mau mencari pembenaran. Dibelangnya pula aku tak beradab. Apa kata kurang ajar kali mendengar cakap laki seperti itu di depan istri mudanya coba. Bangga kali lah istri mudanya itu dia bela habis-habisan. Awas kok mas, aku tak akan diam. Terserahlah mas mau ngomong apa. Yang penting mulai bulan depan uang belanjaku mas tambahin lagi seperti semula. Tak ikhlas aku secuil pun uang belanjaku berkurang mas. Tak ikhlas aku mas, tak ikhlas dunia akhirat. Bentakku seusai mendengar ceramah Mas Agus barusan. Bagaimanapun, uang jatah belanja bulanan itu yang paling penting bagiku. Kalau masalah Mas Agus mau pulang atau tidak, sudah tidak menjadi urusanku lagi. Kalau dia tidak pulang ke rumah, setidaknya aku sudah tahu kalau ada yang mengurusinya di sini. Kamu jangan egois begitulah, Num. Mas mengurangi jatah belanja kamu, itu kan hanya ingin berlaku adil dalam menafkahi kalian berdua. Sergahnya tak terima dengan permintaanku. Berlaku adil katanya. Apakah ini bentuk sebuah keadilan yang dia tunjukkan? Padahal sudah jelas-jelas aku di sini yang dirugikan. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Enak kalilah cacingnya itu. Oh, tidak bisa mas. Pokoknya bulan ini jatah belanjaku harus 6 juta, titik. Aku tak mau tahu lagi dia akan mendapatkan uang dari mana. Sudah rugi banyak aku kali ini kurasa. Sudah gak apa-apa bang. Kalau Kak Anu maunya begitu, biar jatah bulanan Julai aja yang abang potong buat tutupin kekurangannya. Kulirik Mas Agus mengelus-elus jenggotnya yang mulai memanjang. Mungkin berpikir keras siasat apa lagi yang ingin dia utarakan. Gak bisa begitulah dek Julai. Bagaimana pertanggungjawaban abang kelak di akhirat jika abang tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri abang? Lihat Mas Agus kebingungan, siapa suruh punya istri banyak? Rasain kamu situ mas. Tidak apa-apa bang, pokoknya kan Julai sudah ikhlas. Julai ridho bang, walaupun bulan ini abang tidak bisa memberi nafkah yang cukup buat Julai. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, percaya saja sama Allah. Mudah-mudahan Allah bisa memberi rezeki yang lebih lagi buat Julai di kemudian hari. Serupa laki bini udah kutengok banyak kali ceramahnya. Mas Agus mengalihkan pandangannya padaku. Kamu lihat sendiri kan Num, apa yang menjadi kelebihan dari Julaiha dan menjadi kekurangan kamu selama ini. Seharusnya kamu bisa belajar banyak dari adik Julaiha ini tentang bagaimana caranya bersyukur, bagaimana pentingnya bersyukur dan bagaimana cara menyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tanpa rasa syukur itu, percayalah, kamu tidak akan pernah merasa puas dan akan selalu kekurangan. Lagi-lagi Mas Agus memuji pelakor itu di depanku. Mungkin ada benarnya juga kata-kata yang selalu berbisik di telingaku itu. Bahwasanya Mas Agus saat ini sudahlah terkena ilmu guna-guna dari wanita tua ini. Tak penting aku perkara itu mas. Pokoknya uang belanja jatah bulananku bulan ini utuh. Mas sudah dengar sendiri kan bahwa pelakor itu sendiri yang sudah menyetujuinya. Banyak di sini saksinya ya mas yang mendengar. Seruku mengingatkan, seraya menunjuk ke arah Hani dan Laila sebagai saksi. Kalau perkara mas mau pulang atau tidak, sudah tidak menjadi urusanku lagi. Percuma capek-capek mengurusi suami penipu seperti mas. Sindirku sembari berdiri ingin segera pulang. Gerah juga rasanya berlama-lama di rumah kumuh seperti ini. Nipu bagaimana maksudnya Num? Sanggah Mas Agus. Mas belum sadar juga kalau selama ini Mas sudah menipuin aku selama bertahun-tahun ah. Aku semakin kesal saja dibuatnya. Mas bilang selama ini nginap di ladang kalau tidak pulang ke rumah. Katanya apa ha? Mukiku makin kencang. Mas tidak salah Num. Cuma kamu saja yang kurang paham kalau istri-istri itu seumpama kebun bagi kami. Mas berhak mendatangi istri-istri Mas itu kapanpun dengan cara yang Mas suka. Selagi cara itu layak dan patut, tidak bertentangan dengan syariat. Namun kamu saja yang kurang mengerti dalam mendalami ilmu agama. Sering Mas perhatikan jika Anum itu hanya mempelajari ilmu agama yang menguntungkan Anum saja. Menuntut banyak tentang hak-hak Anum saja, tanpa pernah mendalami ilmu tentang kewajiban Anum itu sebagai istri. Ucapnya kembali bertausiah. Kalau masalah yang beginian memang tak begitu paham aku. Soalnya pesan WhatsApp yang sering aku terima memang hanya mengajarkan hak-hak wanita sebagai istri saja. Kalau pelajaran tentang kewajiban-kewajiban wanita sebagai istri tak pernah pula nyasar ke nomor aku. Sudah.
Kalau ada masalah diselesaikan pakai kapalo dingin saja. Kolak emosi begini takkan ada keputusan yang bisa kamu ambek. Yang ada nanti setanlah yang memutuskan. Sarga wanita tua itu mengingatkan. Mungkin khawatir akan ada kekerasan mengingat kami sudah saling berdiri dan ingin menang sendiri. Mugi kau antar orang tuh pulang, Agus. Sudah larut malam ini. Bahaya nanti orang tuh di jalan. Perintah wanita tua itu saat melihat kami segera bergegas pulang. Sejak kejadian malam itu hingga kini, Mas Agus masih sering berkunjung ke sini. Bahkan dia menyempatkan diri untuk berkunjung setiap hari. Tepatnya setiap pagi-pagi sekali dia datang dengan membawa sayur-sayur lengkap dengan lauk pauknya untuk santapan kami hingga malam. Banyak makanan yang dia bawa ke sini setiap hari, namun itu belum cukup untuk membayar sakit hatiku padanya. Sakit rasanya diperlakukan seperti ini. Andai tak ada hukum yang membatasi, mungkin saja sudah mati pelakor itu kubuat. Kenapanya mama ini asik termenung saja pun. Suara Haninda mengagetkanku. Ditanyain diam aja tak mau jawab. Kayak orang stres mama lama-lamahan ditengok. Sungut putri sulungku itu menambah rasa ngilu di ulu hati. Bagaimana tidak? Serangan bertubi-tubi silih berganti datang menghampiriku dari segala arah penjuru. Tidak itu dari laki, tidak itu dari anak, tidak itu dari tetangga. Tak ada satupun yang mendukungku. Mereka semua selalu memojokkan dan menyalahkanku seorang. Tak kau dengar tadi Hani, apa gosip orang itu di luar sana, hah? Aku mulai angkat bicara, tak tahan juga rasanya memendam perasaan seorang diri. Apa rupanya gosip orang itu? Manalah Hani dengar. Itulah percumanya kuping kau itu ada, tapi tak dipakai. Tak dengar kau setiap hari mama kau ini digosipin orang di kampung ini, hah? Tensiku naik lagi. Tak dengar kau si Desi itu pun ikut-ikutan menggosipin mama di situ, hah? Aku makin terpancing. Walaupun dalam seminggu terakhir selera makanku jauh berkurang. Akan tetapi kalau untuk sekedar urusan marah, aku masihlah kuat. Sehat kali perasaanku kalau sudah marah-marah seperti ini. Kayak baru saja mama tinggal di kampung ini, Hani tengok. Biasanya itu kalau di kampung sini menggosip kayak gitu, siapa yang gak ada? Itulah yang digosipin orang itu. Makanya rajin-rajin mama gabung sama orang itu. Jangan mama saja yang kena gosip mereka. Jawabnya santai. Memang tak membuanglah kalau si Hani ini dari bapaknya. Asal ada masalah, mamanya sajalah yang selalu disalahkan dan diceramahinya. Tak bisa kalau kita hanya ingin sekedar curhat ke dia, terus kita saja yang dia salahi. Lain lagi kalau aku cerita sama si Laila. Capek kali kita ngomong panjang lebar sampai berbuih-buih mulut kita bicara. Namun dia hanya diam saja tak menyahut, tak menjawab dan tidak pula menasihati sama sekali. Kau dengarnya Laila cakap mama tadi? Setelah dipastikan apakah dia sudah paham atau tidak, jawabannya cuma singkat. Mama ngomong apa? Sudahlah Hani, kalau tak mau kau membela mama di sini, biar pergi saja mama dari rumah ini. Biar bebas kalian di sini. Ceritaku padanya. Mau kemana mama rupanya? Terserah mama lah mau kemana. Entah mau mencari laki barunya mama, terserah mama lah. Kalian ikut saja sama bapak kau itu. Senang kalinya kalian mama tengok punya mama baru. Suruhlah dia yang mengurusi kebutuhan kalian. Jangan sama duit bapak kalian saja dia mau. Sembari aku tergegas dari tempat tidur yang sudah beberapa hari ini aku tinggalin. Kalau masalah mengajar di sekolah, dari 3 hari yang lalu aku sudah diizinin oleh ibu kepala sekolah untuk beristirahat dan berobat sejenak. Melihat kondisiku yang tidak begitu fit sama sekali. Apalagi saat aku menceritakan tentang semua cobaan yang sedang aku hadapi. Yang sabarlah kau ya Marianum, beginilah ujian untuk kita sebagai kaum wanita. Ibu Neti mengelus-elus pundakku, merasa prihatin akan kondisiku saat ini. Kalau laki-laki ya memang begitu, ujiannya ada pada harta, tahta, dan wanita. Kalau sudah banyak harta, pasti ingin tahta. Kalau sudah dapat tahta, pasti menginginkan wanita. Kalau sudah dapat wanita, kalah sebagai istri tua yang jadi korbannya. Terima kasih Bu, sudah mau mengerti dengan perasaan Anum. Aku memeluknya sembari menangis dalam pelukan hangatnya. Kalau di sekolah, bagiku beliaulah yang menjadi sosok pengganti seorang ibu dalam hidupku. Aku pergi meninggalkan rumah dengan ditemani sepeda motor kesayangan, teman yang selalu setia menemaniku di kala suka dan duka. Jauh langkah perjalanan yang sudah kami lalui bersama. Mulai dari tanjakan yang tajam, turunan yang curam, tikungan bergelombang serta bebatuan kerikil yang menantang. Tak pernah sedikit pun dia mengeluh betapa beratnya beban yang sedang dia pikul. Sekitar 3 jam waktu yang sudah kami habiskan bersama untuk sampai ke tempat ini.
Tempat di mana aku memulai hidup dan menghirup udara pertamaku di dunia ini. Tempat di mana aku dilahirkan dan menghabiskan waktu kecilku yang begitu suram. Tempat yang menyimpan sejuta masa lalu yang ingin segera aku lupakan. Tempat yang sangat jarang aku kunjungi setelah hidup puluhan tahun di perantauan. Sekarang tempat ini menjadi tujuan terakhir dan satu-satunya bagiku di saat tempat lain menjadi asing dan sudah tidak menghargaiku lagi. Tempat yang masih ditunggui oleh ibu kandungku yang sudah tua renta dan tak berdaya. Ibu, aku pulang. Aku rindu belayanmu. Belayan kasih sayang seorang ibu. Kulihat wajah tua dan keriput itu sedang duduk di depan pintu. Tangannya yang sudah terlihat gemetaran itu masih saja cekatan menganyam daun rumbia untuk dijadikan atap. Padahal aku tahu bahwa matanya sudah tak jelas lagi untuk melihat. Assalamualaikum, ucapku seraya membuka helm dan segera menghampirinya. Kulihat matanya berkedip-kedip mencoba mengenali siapa tamu yang datang di siang bolong seperti ini. Sehat, Mama? Tanyaku sambil memeluk dan menciumi kedua belah pipinya yang sudah kempot. Kaunya itu Maria? Dia bertanya memastikan. Iya, Mak, sahutku. Masak Mama lupa sama anak sendiri? Gelutuku spontan. Itulah rajin kali kau pula menjenguk Mama ke sini, sindirnya. Sampai lupalah Mama rupanya masih punya anak di luar sana. Beginilah kebiasaan kami kalau sudah saling bertemu. Tak pernah mau akur antara seorang anak dan seorang ibu. Masing-masing memiliki prinsip hidup sendiri-sendiri dan tak pernah mau mengikuti prinsip hidup orang lain. Tempo hari lelah kami mencoba membujuknya agar mau ikut tinggal bersamaku. Mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda, apalagi aku sendiri baru saja menikah dengan Mas Agus yang akan memboyongku bersamanya. Khawatir juga jika harus meninggalkan ibu seorang diri di rumah ini. Apalagi para tetangga yang dulu bermukim di sekitar sini sudah berduyun-duyun pindah ke tempat yang lebih layak. Ikutlah kau Maria, sama barumu itu. Tak ada nanti kawan kau di sini. Kami pun mau pindahlah ini ke jalan baru itu. Ajak Mak Wanda membujuk. Berharap ibu mau menuruti permintaannya untuk segera ikut bersamaku. Hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung sendiri. Hujan batu jugalah yang aku tungguin. Jawabnya yakin waktu itu. Pernah juga aku pinta padanya agar mau tinggal sejenak di rumahku saat aku akan segera melahirkan anak yang pertama. Ibu menuruti keinginanku itu karena sebentar lagi dia juga akan meminang cucu. 3 bulan kami tinggal bersama dengannya. Kupikir dengan begitu dia akan terus tinggal denganku untuk selamanya. Namun di suatu malam tak ada angin yang berhembus dan tak ada hujan yang menetes. Ibu tiba-tiba saja mendesak meminta agar diantar kembali pulang ke kampung ini. Kenapa Mama tiba-tiba minta pulang? Di sini kan udah enak. Tanya Mas Agus padanya. Teringat aku sama ayah kamu di sana tinggal sendiri. Semaklah nanti kuburannya itu kalau tidak ada yang mengurus. Jawabnya dengan berderai air mata. Rumah itu lagi, habislah nanti dimakan rayap dindingnya itu kalau tidak ditempati. Kini pun sudah semaklah pasti halamannya itu. 3 bulan sudah aku di sini. Maulah bocor atap rumah itu kurasa. Gerutunya lagi merasa tidak puas. Di sini pun apalah yang bisa aku kerjakan. Kau memasak pun bukan pandai aku memakai peralatan dapur kamu itu. Kayak bakar tidak ada, gilingan bumbu tidak ada, apapun tidak ada. Mengapalah aku di sini kalau cuma jadi beban kalian? Bagus aku kau antarkan dulu Agus. Banyak kerjaan yang bisa aku kerjakan kalau aku balik ke sana. Pintanya sambil menyeka air mata yang belum berhenti menetes. Tak tega juga rasanya bila harus memaksa ibu untuk tetap tinggal di sini bersama kami. Bagaimana bisa kita ingin memaksa seekor ikan untuk tinggal di daratan? Karena merasa iba bahwa dia akan mati dan hanyut tenggelam terbawa arus saat tinggal di dalam air. Sendiri kau datang ke sini, Maria? Tak kau bawa satu orang pun cucu-cucuku? Tanyanya saat menyadari bahwa aku datang seorang diri ke sini. Sekolah orang itu, Mak, jawabku beralasan. Jadi kau kok bisa datang ke sini? Kini raut wajah tua itu terlihat curiga menatapku. Aku hanya bertunduk lesu, terasa serba salah. Bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan berita ini pada ibu? Agar dia tidak terlalu kaget saat mendengar kabar tidak enak yang akan dia dengar dari putri tunggalnya. Sedangkan aku tahu sendiri bahwa jauh-jauh hari sebelum ini, ibu sudah berkali-kali melarangku agar mengurungkan niatanku untuk bersanding dengan Mas Agus. Sudah yakin kau itu Maria? Memang sungguh-sungguh ingin menikah dengannya? Ibu menginterogasiku waktu itu. Yakinlah Mak,
Kalau tak yakin, tak mungkin Maria mau menjalin hubungan sampai sejauh ini. Jawabku santai penuh rasa percaya diri. Terlihat ibuku sangat khawatir dan gelisah pada saat itu sehingga mondar-mandir ke sana kemari tak tentu arah. Memikirkan sesuatu hal penting yang bisa berdampak besar untuk masa depan keluargaku kelak. Sudah tahu dia rupanya bahwa kau itu. Tiba-tiba saja ucapannya terhenti seperti tercekat di tenggorokan. Padahal tanpa dia meneruskan ucapannya itu pun, aku sendiri sudah paham apa yang ingin dia pertanyakan. Bagaimana mungkin seorang ibu sanggup untuk mengungkit aib anaknya sendiri? Sedangkan selama ini sudah mereka sembunyikan diam-diam agar tak tercium oleh siapapun. Slow aja mama kalau perkara itu, tak usah pala mama ungkit-ungkit masalah itu lagi, biar itu menjadi urusan Maria sendiri. Serga aku mengingatkan, setidaknya agar dia merasa tenang dan tidak terlalu ikut campur memikirkan masalah itu. Cukuplah itu menjadi urusanku dengan Mas Agus saja. Urusan ibu sekarang hanya fokus menyiapkan segala sesuatu untuk penyambutan keluarga Mas Agus nanti saat datang melamarku. Kurang sehatnya badan Maria ini, Mak. Mau berobatnya Maria ke sini. Jawabku agar dia tidak terlalu curiga. Sakit apa kau rupanya? Pantas kurus sekali kau Mama tengok. Pandangannya begitu serius menatapku. Mungkin dia sedikit mengerti jikalau saat ini aku sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Aku berdiri di depan jendela monyet yang menghadap ke aliran sungai kecil di bawahnya. Kupandangi satu persatu bekas tiang rumah yang masih kokoh itu tertancap rapi dan berbaris teratur di sepanjang aliran sungai di seberang sana. Mereka sekarang bercerai-berai dan cenderung berdiri sendiri-sendiri semenjak bangunan inti di atasnya dibongkar oleh yang empunya rumah untuk sebagian bahannya dipakai lagi. Ada satu kesimpulan terbersit dalam hati dari sebuah pemandangan itu, di mana tiang-tiang itu terlihat tak berarti lagi saat beban yang selama bertahun-tahun mereka pikul diangkut dari pundaknya. Aku terus menyusuri aliran sungai itu hingga pandanganku terhenti di suatu titik di seberang sana, di mana aku teringat akan seseorang. Sudah pasti seseorang yang ingin aku lupakan dari ingatanku. Kalau kau mau berobat, biar nanti malam Mama kawani ke rumah si Gofran itu, Maria. Suara ibu mengagetkanku. Mama dengar banyaknya orang yang semua berobat ke dia. Ucap ibu sembari menyebutkan satu persatu nama pasien dan jenis penyakit yang mereka idap yang sudah berhasil sembuh di tangan Bang Gofran. Sejak kapan pula dia pandai mengobati orang? Setauku, bukankah selama ini dia hanya ahli menyakiti orang saja? Sudah masuk sayurnya Maria, makanlah kau dulu. Perintah ibu kepadaku yang tak kuhiraukan. Aku masih merasa nyaman dengan berlama-lama berdiri di jendela kenangan ini, mengenang sejenak masa lalu antara kisah cintaku dengan dirinya. Jantungku serasa berdebar tak karuan layaknya gadis perawan yang sedang jatuh cinta. Bagaimana mungkin aku datang dan menyerahkan diri pasrah kepada pria itu, mengingat waktu perpisahan kami bukanlah sesuatu yang menyenangkan baginya. Kutunggu jandamu Maria. Itulah kata-kata terakhirnya untukku. Selesai menyantap menu makan siang yang sudah ibu persiapkan tadi, tiba-tiba saja perutku terasa mulas yang luar biasa hebat. Sampai menungging-nungging aku menahan rasa sakit dari dalam perut yang bergejolak, layaknya ditusuk-tusuk menggunakan puluhan pisau belati. Rasa sakit bercampur mual itu seakan-akan menguras energi yang begitu besar, sehingga aku lemas tak berdaya dibuatnya. Tak sarapan kau pagi ini Maria? Ibu kembali bertanya, mungkin cemas melihat kondisiku saat ini. Tak sempat tadi Mak, jawabku sambil menahan napas agar rasa sakit yang menghujam sedikit reda. Itulah, jangan dibiasakan tak sarapan pagi tuh lagi. Tak baik itu untuk kesehatan. Bagaimanapun kesehatan itu yang harus lebih kau pentingkan daripada cari duit. Kalau sudah sakit kau nanti, berapapun duit yang kau kumpulin itu bakalan habisnya itu. Ucapnya menasehati sambil menggosok-gosok perutku dengan balsam pereda nyeri. Sudah menjadi nasibku lah ternyata selalu dinasehati oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan rendahan dan jauh di bawah jenjang pendidikanku. Sudah puluhan tahun aku lulus sarjana, Mak. Tak usah pala Mama ajari. Paling cuma masuk anginnya ya, Mak. Tambah lagi makan sambal belacan tadi. Banyak Mama taruh cabai rawitnya ya. Aku mencoba menerka-nerka sebab musabab perutku bisa sebegini parah sakitnya. Biasa saja tadi Mama giling cabainya. Jawabnya sembari memijat-mijat sekujur tubuhku. Tadi ibu menyajikan sayur tumbuk dan ubi plus sambal terasi favoritku sebagai menu makan siang ini. Setiap pulang kampung, aku selalu merequest masakan-masakan kesukaanku saja.
Jika agak lama menginap di sini, biasanya ibu juga akan memasakkan ikan sale atau rendang jengkol untukku. Walaupun cantik-cantik begini, kalau sudah melihat sayur rendang jengkol, jangan ditanya lagi. Sudah pasti aku yang nomor 1 mencicipinya. Jadinya nanti malam mama kawani kau ke tempat si Gofran itu, Maria. Periksalah dulu kau ke dia. Entah yang parahnya sakit kau itu nanti. Ibu kembali membicarakan tentang Bang Gofran. Memang sudah sepintar apa dia rupanya sekarang, sehingga penduduk kampung sini mempercayainya sebagai tabib. Aku semakin penasaran saja dibuatnya. Jadi, jawabku, tapi mama gak usah ikut, biar Maria sendiri saja yang pergi ke sana. Tak boleh begitu, Maria. Kau ke sana kan cuma mau berobat. Kalau kau pergi sendiri, mama takut akan jadi fitnah di belakang hari. Ibu terlihat gusar. Kayak anak kecil saja mama buat Maria. Maria sudah tua, Mak. Tak mungkinlah lagi berbuat yang macam-macam. Terusku sewot. Kok negatif saja pemikiran mama ini ke aku. Akhirnya aku sampai juga ke tempat yang dituju. Setelah berdebat panjang lebar dengan ibu tadi sewaktu di rumah. Dia masih ngotot memaksa ingin ikut menemaniku ke sini. Namun akhirnya dia luluh juga setelah keputusan berkunjung ke sini lebih awal dari yang dibicarakan. Tepatnya di sore hari agar ibuku tak terlalu khawatir dan berpikiran negatif melulu kepadaku. Aku menarik nafas dalam-dalam sembari memperhatikan sekeliling rumah besar ini. Nampak banyak yang berubah. Di halaman depan rumah sekarang sudah dikelilingi pagar besi separuh tembok setinggi dada. Ada taman bunga di sebagian halaman dan juga kolam ikan hias yang ditata sedemikian rupa cantik, lengkap dengan miniatur air terjun di atasnya. Aku tersenyum melihat pohon mangga dan kursi taman di bawahnya. Saksi bisu perjalanan cinta kasih di antara kami berdua yang masih ada hingga kini. Bahkan kursi taman itu terlihat awet dan sangat terawat, mengingat usianya yang sudah tua. Dicat dengan warna merah jambu kesukaanku. Pohon mangga ini juga sudah tampak lebih besar dari waktu terakhir kali kulihat. Kamu benar-benar yakin ingin menikah dengan si Ustadz itu, Maria? Tanya Bang Gofran sembari memegang kedua bahuku kuat dan menggoyang-goyang pundakku dengan menatap tajam mataku. Aku hanya terduduk pilu tak berani sedikit pun menatap mata merah itu. Aku hanya takut berubah pikiran saat melihatnya menderita sedalam ini. Sedangkan tujuanku sendiri ke sini hanyalah ingin memberi kabar bahwasanya aku akan segera menikah dan membawakan surat undangan untuknya. Sekaligus meminta maaf dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengorbanan dan waktu yang telah dia berikan kepadaku selama ini. Banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa hebat aku alami saat bersamanya. Dan banyak pula prinsip hidup dan kata-kata motivasi yang bermanfaat aku pelajari darinya. Dulu dialah segalanya bagiku sebelum hari naas itu tiba. Saat itu aku memberanikan diri untuk pergi menemuinya ke tempat persembunyiannya selama ini di ibu kota provinsi Sumatera Utara. Sekitar 6 jam waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota ini dengan menumpangi angkutan umum berupa bis antar kota dalam provinsi. Setengah hari perjalanan tentu saja membuat tubuhku terasa sangat lelah. Ditambah lagi kelakuan sopir bis yang menyetir secara ugal-ugalan membuat badanku terasa sakit semua. Andai aku memiliki uang lebih, tak sudi kiranya aku menumpangi bis ini lagi. Sesampainya di kota Medan, Bang Gofran sudah menungguku di sebuah terminal induk kota Medan, Amplas namanya. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah kos-kosan di daerah Helvetia dengan mengendarai sepeda motor. Disinilah dia bersembunyi selama ini. Sepetak kamar dilengkapi sebuah kasur kapuk di dalamnya. Sedih sebenarnya melihat kondisinya yang sekarang. Mengingat rumah besar yang di kampung terpaksa dia tinggal dan terbengkalai begitu saja. Setelah Bapak Bang Gofran ditangkap, polisi masih terus mengintai keberadaan Bang Gofran saat itu. Hampir setiap hari, setiap malam, orang tak dikenal mondar-mandir di depan rumah mereka. Karena merasa takut, akhirnya Ibu Bang Gofran memilih minggat dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di daerah lain. Walaupun berstatus buronan, Bang Gofran masih sering berkunjung ke kampung walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Akulah satu-satunya orang yang dia kabari saat menyelinap ke kampung kami. Hanya satu alasan mengapa dia berani melakukannya, karena kami sama-sama menanggung rindu. Bang, aku ikut ya ke tempat kerjaan abang. Pintaku kepada Bang Gofran saat dia akan berangkat bekerja. Kamu di sini saja, abang pulangnya subuh loh. Jawabnya menolak permintaanku. Percuma jauh-jauh datang ke sini kalau cuma untuk dianggurin. Berutuku kesal. Sebenarnya aku sangat penasaran dengan pekerjaan yang sedang dia geluti saat itu. Aneh saja rasanya saat melihat dia akan pergi bekerja sekitar jam 6 sore dan akan kembali jam 4 atau 5 subuh. Ya udah, kamu ikut sama abang, tapi jangan menyesal minta pulang ya. Serunya padaku
yang kusambut dengan senyuman dan ciuman di pipinya. Gitu aja udah merajuk. Lanjutnya, siapa coba yang mau ditinggal sendiri di tempat asing kayak gini? Apa abang gak takut kalau ada nanti yang jahil masuk ke kamar aku dan berbuat tak senonoh? Siapa lagi yang mau tanggung jawab coba? Jawabku dengan suara yang dimanja-manjakan. Gak usah takut, Abang Gofran siap tanggung jawab. Ucapnya yakin yang membuat perasaan meleleh seperti lilin dibakar api. Kami meluncur membelah jalanan yang padat merayap. Tak pernah aku melihat pemandangan seramai ini sebelumnya. Apalagi pemandangan di kota ini sangat menakjubkan bagiku. Sebelah kiri dan kanan jalannya hanya ditumbuhi gedung-gedung nan tinggi menjulang. Tak pernah aku temui di kampung halaman pemandangan seperti ini sebelumnya. Tak terlihat di pelupuk mata sebatang pohon karet pun ada di sini. Aku juga tak melihat area pesawahan yang terbentang luas untuk menanam padi. Dari mana ya orang kota ini dapat beras kalau tidak ada orang yang bertani? Gumamku dalam hati. Tak lama kami sampai di sebuah bangunan berbentuk ruko. Aku mengekori Bang Gofran dari belakang. Ada rasa was-was di dalam hati saat mendengar dentuman musik dari lantai 2 bangunan. Saking kerasnya volume musik itu sehingga membuat jantungku berdebar-debar tak karuan. Santai saja, seru Bang Gofran padaku saat ku hentikan langkahnya dengan menggenggam tangannya dari belakang. Aku takut, pulang yuk, ajakku padanya. Kan tadi sudah dibilangin jangan ikut, bandel, ucapnya dan menarik tanganku untuk masuk memaksa. Semalaman aku menemaninya di sini, baru aku tahu bahwasanya Bang Gofran bekerja sebagai bartender di sebuah klub malam. Jauh-jauh dari kampung, namun profesinya tetaplah sama, tidak ada yang berubah, masih bergelut di sekitaran dunia hitam dan gelap. Beberapa kali rekan kerjanya menawariku minuman beralkohol itu untuk aku cicipi, namun Bang Gofran segera menyingkirkan gelas itu menjauh dariku. Tak main cewek baru si Gofran, cemen. Beberapa dari anak lelaki itu meledek Bang Gofran, merendahkan. Seketika hatiku terasa panas saat melihat harga dirinya direndahkan seperti itu demi melindungiku. Akhirnya dengan senang hati, ku teguk minuman rasa pahit itu langsung dari dalam botol yang ku rampas paksa dari tangan Bang Gofran, membuat kami berpesta malam ini. Aku tersentak sadar dari rasa pusing yang melanda, mencoba mengingat-ingat kembali apa yang sudah terjadi. Kulirik jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan saat ini aku pun sudah berada di rumah kos-kosan Bang Gofran kembali. Aku mencoba mengangkat kepala yang masih terasa berat. Kudapati Bang Gofran sedang meringkuk terlelap pulas tepat di sampingku tanpa busana. Seperti korban pemerkosaan kulihat. Segera kuperiksa sekujur tubuh apakah masih utuh atau ada yang berkurang. Tampak terlihat jelas di mataku banyak ruam merah berserak di beberapa titik bagian tubuhku yang tergolong sensitif. Tanpa diperintah, jari-jariku bekerja secara otomatis menghampiri sebuah mahkota yang sama ini terjaga dengan baik. Terasa di ujung jari seperti ada cairan lengket yang menempel di area terlarang itu. Bang Gofran, bangun! Spontan kupukuli sekujur tubuh besar itu berkali-kali dengan bantal guling yang ada di genggaman. Bang Gofran terperanjat kaget dan berdiri sigap mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Aku terduduk lemas sambil membenamkan wajahku ke atas lutut yang sedang kutekuk, merasa kesal dan menyesal setelah menyadari apa yang telah terjadi. Abang tak mungkin nekat berbuat sampai sejauh itu, Maria. Serunya menatapku serius saat kutanyakan apakah dia melakukan pelecehan terhadapku. Buktinya cuma abang kan yang ada di sini. Jawabku menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi abang tak sadar melakukannya. Ucapnya lagi sambil menumbuk dinding yang ada di belakangnya. Dia juga terlihat menyesal. Laki macam apa itu berani beralasan dengan mengatakan tak sadar saat merusak segel mahkota seorang wanita hingga sobek seperti ini. Sedangkan aku sendiri memang benar-benar tak sadar apa yang sudah terjadi malam tadi. Seingatku, kami masih berada di klub itu dan minum minuman keras beramai-ramai dengan diiringi musik disko yang menggetarkan jiwa. Sehabis itu, aku hanya merasakan pusing yang luar biasa disertai rasa mual yang melanda. Perutku juga terasa panas dan kesadaranku seketika lenyap. Abang benar-benar minta maaf jika abang yang melakukannya, ucapnya sembari mengelus-elus rambutku yang tergerai. Abang berjanji akan mempertanggungjawabkan semuanya jika kamu sampai hamil. Lalu dia kini menggenggam erat tanganku dan menatapku dalam. Sudah ya Maria, kamu jangan takut lagi. Abang akan segera menikahimu. Ucapnya lembut seraya menyeka air mataku yang jatuh dan membawanya ke dalam pelukan. Aku sedikit lega mendengar ucapan darinya, walaupun sudah tidak perawan lagi, tapi setidaknya sudah ada yang membooking, siap bertanggung jawab dan sama-sama menanggung resiko kemungkinan yang akan terjadi.
Kami kembali larut dan sesungguhnya aku juga sangat merindukan sentuhan hangat seperti ini. Sudah sangat lama sekali aku tak terjamah oleh lelaki yang begitu sangat kucintai itu. Sudah kepalang tanggung, kami sama-sama menyesal sudah melakukan sesuatu hal buruk yang tak pantas dilakukan di luar kesadaran kami masing-masing. Akhirnya kami memutuskan kata sepakat melakukannya untuk kedua kali dengan rasa sadar dan suka sama suka. Sudah terlanjur basah, ya sudah keramas sekalian. Aku kembali ke pangkuan ibuku setelah 3 hari 3 malam menginap di kos-kosannya Bang Gofran. Di sepanjang perjalanan menuju pulang, aku hanya teringat wajah ibu seorang karena sudah berbuat naif dengan menodai rasa percayanya kepadaku. Jaga diri baik-baik di sana ya Maria. Ingat kau itu cuma liburan ke sana. Kau masih sekolah. Kalau keluar rumah jangan larut malam pulangnya. Nanti masuk angin bunting pula kau. Ucap ibu menasehatiku sebelum berangkat 4 hari yang lalu. Aku meminta izin pada ibu pamit ke Medan untuk berlibur mengisi waktu luang saat hari libur sekolah tiba. Aku beralasan akan menginap di rumah temannya Bang Gofran yang perempuan. Jika aku berkata jujur, pastilah ibu tak akan mengizinkanku beranjak keluar dari kampung ini. Padahal aku sangat ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kota Medan itu sesungguhnya. Aku juga ingin melihat-lihat universitas ternama yang sering Bang Gofran ceritakan padaku. Tempat di mana orang-orang berbondong-bondong datang dari segala arah penjuru untuk menimba ilmu di sana. Belajar dan mulai merangkak meraih cita-cita dan impian yang mereka bawa. Aku juga ingin menjadi salah satu bagian dari mereka. Tak ada salahnya sedikit berbohong pada ibu untuk sebuah kemajuan besar di masa depan. Dengan melihat dan menginjakkan kaki di universitas itu, setidaknya aku sudah memiliki sedikit gambaran dan selangkah lebih maju dari pesaingku yang lain 1 semester ke depan. Begitulah harapanku. Tapi harapan besar itu kini seakan sirna sudah bersama kejadian naas kemarin malam. Apa yang harus aku katakan pada ibu jika aku positif mengandung? Walaupun Bang Gofran akan bertanggung jawab, apakah ibu dapat menerimanya? Aku menangis bersimpuh meminta maaf kepada ibu setelah menceritakan semua kecerobohan yang telah aku lakukan. Walaupun sebenarnya di sini aku juga masih banyak berbohong. Aku katakan pada ibu hanya sekali saja, itu pun karena hilaf. Padahal kami melakukannya 2 kali. Walaupun yang satu di luar kesadaran masing-masing. Aku juga tidak memberitahu ibu bahwa kami sedang mabuk-mabukan saat itu. Tentu ibu pasti melarang aku berhubungan dengan Bang Gofran lagi jika aku berkata jujur. Apalagi jika ibu sampai mengetahui pekerjaan Bang Gofran sesungguhnya di luar sana. Sudah kamu diam saja. Anggap saja kejadian itu tidak ada Maria. Jangan pernah kau ceritakan kejadian itu ke siapapun. Itu aibmu dan juga menjadi aib keluarga kita. Mama mohon. Kau jaga aib itu baik-baik, jangan sampai diketahui orang. Minta ibu memohon kepadaku waktu itu. Walaupun masih merasa cemas bagaimana jikalau aku sampai hamil, namun ibu selalu menenangkan dan selalu ada untukku saat dibutuhkan. Setiap hari dia selalu membawakan buah nanas untukku sepulang dari menderas karet di kebun. Entah dari mana nanas itu dia dapat. Mengingat di desa kami buah nanas bukanlah buah yang berharga untuk dijual. Bahkan buah nanas itu tidak diperjualbelikan di sini. Mataku kembali terpaku ke pintu rumah itu seketika melihat 2 orang wanita cantik baru saja keluar dari dalam. Ada rasa sakit bergemuruh di dalam dada dan bertanya, siapa wanita-wanita itu sebenarnya? Maria, kau itu? Teriak seorang pria yang mengantar mereka keluar. Pria berbaju batik dan memakai belangkon itu keluar menghampiriku yang masih terpaku di badan jalan. Penampilannya tampak jauh berubah dari yang dulu. Sejak kapan dia beralih tradisi seperti ini? Ada rasa ragu di dalam hati untuk memasuki tempat ini lagi. Teriaknya keras menertawakan keberadaanku di sini. Akhirnya kau datang juga ke sini, Maria. Ucapnya puas setelah memastikan bahwa aku benar-benar orang yang dia maksud. Sudah lama aku menunggumu di sini, Maria. Sambungnya lagi. Silakan masuk. Ujarnya menawari sembari memberi kode dengan kedua tangannya, menyambut kedatanganku layaknya seorang tuan putri. Biasa aja lah kau bang. Ketusku sewot, jijik melihat sikap lebaynya itu. Bagaimana abang akan bersikap biasa saja, sedangkan abang sendiri sedang kedatangan tamu terhormat yang sudah lama abang nanti-nantikan kedatangannya Maria. Ucapnya meyakinkan. Alah, gombal abang sajanya itu. Buktinya abang juga baru kedatangan 2 tamu istimewa sekaligus. Masih muda, cantik dan terawat. Tiba-tiba saja aku merasa rendah diri setelah melihat kedua wanita tadi. Berarti kamu masih menyimpan perasaan itu Maria? Tanyanya dengan menatapku tajam, tatapan yang penuh dengan pengharapan. Kamu masih memiliki rasa cemburu.
Siapa bilang, Bang? Aku kesini hanya untuk berobat, bukan untuk yang lain. Aku mengalihkan pembicaraan, mencoba keluar dari perasaan yang membelenggu. Kamu sakit apa, Maria? Biar abang Gofran obati. Memang abang bisa mengobati apa saja rupanya. Aku makin penasaran sehebat apa dirinya kini. Abang bisa semua, Maria, tak cuma mengobati. Abang juga bisa memberi kekayaan, bisa memberi keturunan, bisa memberi kekuatan, bisa memberikan keharmonisan rumah tangga, bisa memberikan pengasihan, kewibawaan dan apa saja sesuai keinginan pasien. Ucapnya yakin. Alah bang, cakap abang saja yang besar. Buktinya kok gak nikah-nikah abang hingga kini. Sampai berewokan kayak gitu. Aku bergumam dalam hati. Semua ini abang lakukan, bukti kesetiaan abang ke kamu, Maria. Serunya sambil mengelus-elus brewoknya yang sangar. Sontak membuatku kaget dan merasa sesak di dalam dada. Kenapa dia bisa tahu apa isi dalam hatiku? Karena hati kamu abang yang pegang, Maria. Ucapnya lagi menjawab ocehanku barusan. Padahal aku cuma bertanya dalam batin. Kamu tak usah gugup di depan abang, Maria. Santai saja, Bang Gofran masih yang dulu. Orang yang selalu menyayangimu. Dia kemudian menjelaskan tentang konsep taman halaman depan rumah yang dia usung itu berdasarkan keinginanku waktu dulu. Ada taman dan kolam ikan hias dilengkapi dengan miniatur air terjun di atasnya. Setiap malam kami akan selalu bernostalgia dengan duduk berdua di kursi bawah pohon mangga ini, menikmati harumnya aroma kuntum bunga yang sedang bermekaran. Ditemani secangkir kopi hitam dan suara gemercik air akan membuat suasana semakin terasa romantis. Kami akan senantiasa duduk berdua di sini sambil menunggu putra-putri kami akan segera lahir satu persatu dari rahimku. Tentu impian itu menjadi impian semua wanita yang belum bersuami di dunia ini. Waktu itu kami sama-sama bermimpi akan membina mahligai rumah tangga di tempat ini. Walaupun semua impian itu akhirnya kandas di tengah jalan, ketika Bang Gofran meninggalkan aku seorang diri di tempat asing yang aku sendiri tak memiliki siapapun di sana selain dirinya. Semenjak peristiwa berdarah itu, hubungan kami berdua semakin intim. Setiap saat, Bang Gofran selalu menanyakan kabar akan keadaanku. Sudah makan, sudah tidur, lagi ngapain, lagi di mana, tadi sekolah atau tidak, abang kangen, mama sehat dan lain sebagainya. Sudah pasti kesempatan itu tidak akan aku biarkan berlalu begitu saja. Sebab aku tahu pasti untuk meraih suatu kesuksesan itu pintar saja tidaklah cukup. Akan tetapi kita harus pintar kuadrat juga. Aku meminta Bang Gofran untuk menyisihkan sebagian gaji bulanannya agar mengirimkannya kepadaku untuk kutabung. Aku beralasan jika nanti aku positif hamil, Bang Gofran tidak usah payah lagi untuk mencari biaya melahirkan atau biaya buat nikah dadakan kami. Bang Gofran menyetujui usulan yang aku tawarkan itu, mengingat semua ini untuk masa depan kami berdua. Dia mengirimkan lebih dari setengah penghasilan yang dia peroleh untuk kusimpan. Dengan begitu, aku tidak perlu capek-capek lagi memikirkan biaya untuk melanjutkan kuliah yang tinggal hanya hitungan bulan saja. Padahal sebenarnya 2 minggu setelah kejadian berdarah itu, aku sudah kedatangan tamu bulanan berkat buah nanas yang ibu berikan setiap malam. Sekarang aku sudah merasa sedikit lega, kemudian kembali fokus kepada cita-cita dan impianku selama ini. Aku harus lanjut kuliah bagaimanapun caranya. Aku sudah capek hidup susah, hidup miskin, hidup melarat, direndahkan, dihina, dan teraniaya. Walaupun aku sendiri paham betul, untuk keluar dari zona merah itu tidaklah mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita memerlukan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang ekstra, luar biasa rumit, tak jarang dibarengi dengan air mata dan tangisan yang senantiasa menemani. Wajarlah kiranya jika saat ini aku terlihat sedikit sombong dan angkuh, sebab kesombongan dan keangkuhan yang melekat pada diriku itu merupakan efek samping dari penderitaan yang sudah aku lewati di masa lalu. Bahkan keangkuhan yang aku miliki itu tak seberapa dibanding dengan penderitaan yang sudah aku lalui. Tak ubahnya seperti seseorang yang baru saja meraih sebuah medali penghargaan atas pencapaian dan prestasi yang dia gapai. Melewati dan mengalahkan puluhan hingga ratusan peserta yang ikut serta bertarung di dalamnya. Wajarlah kiranya seseorang itu merayakan dan memamerkan medali yang dia raih itu dengan sedikit rasa bangga pada dirinya sendiri. Karena dia mendapatkan medali itu dengan susah payah dan kerja keras. Terkadang Gondok juga mendengar ocehan tetangga yang mengatakan aku itu tega, tak punya hati, pelit, kikir, sombong, angkuh, lantam, dan sejenisnya. Apalagi putriku sendiri termasuk di antara mereka yang berkomentar pedas seperti itu. Yang tak tahunya mereka bagaimana sepak terjangku di masa lampau demi meraih sebuah kesuksesan yang kini sedang kusandang. Sebuah keperawanan tergadai dan jadi taruhan demi untuk menggapai sebuah impian.
Kadang kasihan juga aku melihat anak perempuan zaman sekarang ini. Kok bisa-bisanya pula menyerahkan segel mahkotanya ke pria hidung belang hanya untuk mengisi voucher paket 100.000 demi bisa bermain TikTok. Malahan ku dengar ada pula yang mau menyerahkan segel mahkotanya itu secara gratis dan cuma-cuma ke pacar yang dia cintai. Bodohlah itu menurutku. Bagaimana Maria? Suara itu membuatku tersentak dari lamunan. Kebawa perasaan aku tadi rupanya. Apanya bang? Aku belum paham tentang apa yang sedang dia pertanyakan. Jauh kali tadi pikiranku melayang ke masa lalu. Apakah sekarang kau sudah siap dan bersedia melanjutkan impian kita tempo hari? Dia menatapku serius. Maaf bang, sudah terlambat. Memang kemana saja abang selama ini saat Maria butuhkan. Abang tidak kemana-mana Maria, abang selalu ada untukmu. Benar begitu bang. Tak mau kalah, aku juga menatapnya dengan serius. Maaf kalau soal yang dulu, abang benar-benar panik dan takut tertangkap polisi. Kini dia tampak menyerah, menundukkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Jadi, tadi abang bilang selalu ada untukku, bukan? Dia mengangguk. Kalau begitu, apakah abang bersedia jika Maria minta tolong sesuatu? Pasti Maria. Apapun yang Maria pinta, akan abang turuti. Abang rela mati demi untuk Adinda Maria seorang. Kini dia terlihat bersemangat kembali, seperti mau berperang saja sampai rela mati segala. Walaupun aku tidak begitu yakin apakah yang dia ucapkan itu benar atau tidak. Sudah pahamlah aku kalau mulut para lelaki itu seperti apa. Manis sekali cakap mereka jika ada maunya doang. Giliran sudah dapat apa yang dia inginkan itu, letoilah barang tuh. Jangankan mau berperang, berdiri saja pun sudah gak kuat. Janji ya bang, aku membentuk angka 0 dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk. Janji, jawabnya sembari mengumbar senyum. Bang Gofran pun segera memasukkan telunjuknya ke lubang yang kubentuk tadi dan menyatukannya dengan ibu jarinya. Beginilah kebiasaan kami sedari dulu saat sedang mengikat janji. Aku tiba di rumah pas jam 10 malam. Tampak dari halaman rumah yang ibuku tinggali selama berpuluh-puluh tahun sudah gelap gulita. Pasti dia sudah terlelap pulas batinku. Beginilah kebiasaan ibu setiap malam. Cara berpikirnya tidak pernah berkembang. Walaupun rumah ini sudah terpasang aliran listrik, namun dia tetap saja menggunakan lampu teplok untuk menemani waktu istirahatnya sepanjang malam. Terkadang gosong lubang hidung terkena asap yang mengepul dari corong kaca lampu teplok itu. Entah apa yang ada di pikiran ibu sehingga tak pernah mau berpikiran maju dan move on dari masa lalu. Sudah pulang kok Maria? Tanyanya dari layar kelambu yang terbentang. Masih melek rupanya dia. Kukira tadi sudah terlelap pulas. Sudah mak. Jawabku sedikit takut. Taulah kamu, mamaku ini yang kepoan orangnya. Kan betul tadi ku bilang, tak percaya kalian pula. Tadi jumpa sama si Sabar di jalan mak, segan lari ya kalau tak singgah sekalian. Jawabku berbohong. Sudah banyak kalilah dosaku ke mama ini kurasa. Dorlah asik berbohong. Sewaktu pergi sore tadi, tak sengaja di perjalanan aku berpapasan dengan Pak Sabar, selaku lurah di desa ini. Selain lurah, dia juga masih kerabat dekat denganku, tepatnya masih sepupu. Dialah yang mengawasi dan menjaga ibu selama ini, selama aku merantau di kampung orang. Mau kemana kak? Sapanya kepadaku menegur. Mau berobat kakak dulu dek, jawabku. Pastilah dia sudah tahu kemana arah tempat yang akan kutuju. Sebab di kampung ini belum ada puskesmas atau layanan medis yang mumpuni dan terpercaya sebagai tempat berobat. Kalaupun ada, kemungkinan tidak bakalan banyak peminatnya. Masyarakat di sini lebih percaya berobat ke paranormal daripada ke layanan medis. Cara pengobatan paranormal itu dinilai lebih praktis dan dipercaya lebih manjur daripada medis. Apalagi tidak pakai kekerasan ataupun menyakiti. Biasanya paranormal mengobati dengan cara mengasapi dengan bakaran kemenyan, menyembur pakai daun sirih ataupun hanya sekedar membacakan doa ke air putih dalam botol ataupun gelas. Sudah selesai. Beda halnya dengan pengobatan medis yang cenderung dihindari oleh masyarakat di sini. Sudah kita yang kesakitan, ditusuk lagi pakai jarum suntik. Terus disuruh bayar pula. Begitulah celoteh warga di sini yang selalu kudengar. Dan sebenarnya aku juga bagian dari mereka. Takut kali aku kalau sudah melihat jarum suntik itu. Ih, serem deh. Sakit apa kakak rupanya? Tanyanya. Begini dek, asal siap makan, sakit kali perut kakak ini. Aku menunjuk bagian yang sakit dengan tanganku. Entah sakit lambung, entah apalah ini dek, jawabku. Inilah rencananya mau berobat dulu kakak ke tempat Bang Gofran itu. Kata uakmu banyak yang cocok sama dia berobat.
Aku menjelaskan panjang lebar tujuanku seperti apa agar dia tidak curiga ataupun berburuk sangka kepadaku. Kakak Tesla dulu kalau begitu, tapi taulah kakak Bang Gofran itulah kayak nama orangnya. Kemudian ucapnya terputus. Kayak mana rupanya? Tanyaku penasaran. Lebih kuatnya kata orang itu ilmunya untuk menyakiti daripada mengobati. Aku pun sebetulnya tak begitu tahu pasti kak, tapi begitulah menurut laporan warga yang aku terima. Jelasnya lagi, setelah mendengar penjelasan adik sepupuku itu, niatku untuk menemui Bang Gofran jadi berubah 180 derajat Celcius. Sekarang tujuanku datang berkunjung tidak untuk berobat lagi, melainkan hanya untuk balas dendam. Oh juga aku sakit seperti ini karena ulah mereka berdua. Tunggu saja pembalasanku Mas Agus dan kamu Julaiha. Aku merebahkan diri di atas kasur tipis yang telah ibu persiapkan untukku sebelum pulang tadi. Kami tidur di ruang tamu tepat bersebelahan walaupun beda kasur dan kelambu. Sebenarnya aku sudah tidak terbiasa tidur menggunakan kelambu seperti ini lagi. Sangat terasa pengap dan sesak di dada saat berada dalam kelambu seperti sekarang ini. Apalagi hanya ditemani sebuah lampu teplok yang cahayanya redup dan remang-remang seperti itu. Serasa berada di dalam kuburan perasaanku. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun mataku tak kunjung terlelap juga. Berkali-kali aku memejamkan mata dan mencoba melupakan segala kerisauan di dalam jiwa. Akan tetapi semua usahaku hanyalah sia-sia belaka. Aku masih kepikiran dan merasa bersalah karena sudah terlalu banyak berdusta pada ibu. Sebelum terlelap tadi, ibu masih sempat bercerita panjang lebar, mencurahkan isi hatinya padaku. Berkeluh kesah tentang apa yang sedang dia cemaskan dan yang paling dia takuti selama ini. Padahal sedari dulu, dia tak pernah mau bercerita apapun padaku tentang apa yang sedang dia rasakan, baik itu suka maupun duka dalam hatinya. Apanya sakit kau tadi menurut penglihatan mata batin si Gofran itu, Ria? Tanyanya padaku dengan tatapan sendu. Ada pala, Mak. Cuma masuk angin biasanya. Jawabku berbohong. Syukurlah kalau cuma masuk angin. Jawabnya lega. Ada dikasihnya kau obat? Tanyanya lagi. Ada, jawabku. Itu ada bunga dibungkuskannya untuk dimandikan besok pagi. Jawabku sambil menunjuk bungkusan kresek hitam yang masih tergantung di gantungan barang motor. Tak berselang lama, ibu terdengar menarik nafas panjang dan dalam untuk mengurangi rasa gelisah dan cemas yang melanda. Bisa juga untuk melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi rasa stres yang berlebihan. Walaupun terlihat hal sepele, tapi banyak lagi manfaat dari menarik nafas panjang dan dalam itu untuk kesehatan tubuh kita. Agak menurun sedikit ilmu Bang Gofran ke aku kan? Jangan lagi dibiasakan tak sarapan pagi itu, Maria. Seru ibu sambil masuk kembali ke dalam kelambu yang sudah terbentang. Yang takutkan mama kalau sempat parah penyakit kau itu tadi. Sambungnya lagi. Tak usah pala mama pikirkan sampai ke situ. Taunya Ria menjaga kesehatan badan Ria sendiri. Ucapku mencela ucapannya. Takut juga aku kalau kata-kata ibu barusan bisa menjadi kenyataan. Sebab bukankah kata-kata seorang ibu itu bisa juga menjadi doa buat anak-anaknya. Apalagi aku sendiri pun belum tahu pasti tentang penyakit apa yang sedang aku derita ini. Bang Gofran juga tidak mengatakan apapun tentang penyakit yang sedang aku derita. Dan aku pun memang tidak menanyakannya padanya. Sehat kali tadi kurasa badanku saat berada di sisinya. Jadi apa yang ingin kau pinta ke abang, Ria? Cepatlah katakan. Abang sudah tidak sabar. Biar abang segera melakukannya untukmu. Desaknya kepadaku dengan semangat yang meluap-luap dan tergesa-gesa. Apa abang bisa menyantet orang? Aku bertanya balik padanya, merasa kurang yakin apakah dia bisa atau tidak. Dia kembali tertawa lepas menertawakan permintaanku. Memang begini rupanya kebiasaan dukun kalau sedang mengobati pasiennya ya. Sudah tahu orang lagi dalam kesusahan, malah ditertawakan sampai berulang-ulang. Kalau tak butuh kali tadi aku sama dia, sudah kusumbat mulut Bang Gofran ini pakai asbak bakaran kemenyan itu. Itu sudah menjadi profesi abang, Maria. Jawabnya setelah puas menertawakanku. Kan abang Gofran sudah bilang dari tadi, kalau abang Gofran ini sekarang bukanlah orang sembarangan lagi. Bang Gofran sekarang sudah resmi menjadi orang pintar bergelar Datuk Sri Baginda. Serba bisa dalam segala hal apapun seperti keinginan Maria sejak dulu. Abang terus belajar dan terus belajar berbenah diri agar terlihat sempurna di mata adinda seorang. Ucapnya seraya mencolek daguku, menggodaku. Jadi bisanya abang menyantet orang? Tanyaku gugup, memastikan apakah dia mau melakukannya untukku atau tidak. Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Jawabnya angkuh. Tinggal sebut saja siapa namanya.
Tanyanya sambil mengangkat keris yang sedari tadi tergeletak di hadapan kami berdua. Dia juga memasukkan beberapa potongan kecil kemenyan ke dalam bara api yang sudah tersedia sehingga mengeluarkan asap yang mengepul dan aroma khas yang menyengat hidung. Namanya Julaiha, Bang. Aku berbisik pelan dengan mendekatkan wajahku ke telinganya. Kulihat dia manggut-manggut sambil mengelus-elus brewoknya yang terlihat menjijikan di mataku. Gelai, gak suka. Bisa. Bang Gofran terlihat yakin, masih seperti semula manggut-manggut sambil mengelus-elus brewoknya seperti sedang memikirkan sesuatu. Tapi ada syaratnya, Maria. Ini dia menatap serius padaku. Apa itu, Bang? Perasaanku sudah mulai tidak enak. Sedari dulu kebiasaan Bang Gofran memang selalu meminta imbalan atau upah jika aku meminta sesuatu darinya. Pasti kebiasaan itu masih berlaku sampai kini. Kalau penampilan bisa diubah dengan mudah. Akan tetapi tidak untuk kebiasaan yang akan terus terbiasa sepanjang masa. Syarat yang pertama, kamu harus bersedia tidur dengan abang malam ini. Ucapnya sambil menggigiti kuku jari telunjuknya. Bujas, dukun, rupanya yang sedang aku datangi ini. Matilah aku lama-lama kalau begini caranya. Terus, apalagi syaratnya, Bang? Tanyaku sedikit tegang, takutnya nanti minta anak pula dia dari aku. Syarat yang kedua, kamu harus mandi kembang besok pagi setelah memenuhi syarat yang pertama. Ucapnya menjelaskan. Oh, syukurlah cuma mandi kembang, aku sedikit lega. Sudah harga mati itu, Bang, tak bisa lagi kurang. Tawarku bernegosiasi. Tak mungkinlah pula aku menginap malam ini di sini. Maulah nanti kecarikan mama aku di rumah, takutnya lupa pula mama nanti bernapas gara-gara memikirkan aku yang lagi ketemuan sama mantan. Sebenarnya ini sudah syarat mutlak yang tak bisa ditawar, Maria. Apalagi ini berurusan dengan nyawa. Abang harus menyiapkan energi yang besar untuk bisa melakukannya dengan baik. Ucapnya sambil menyulut sebatang rokok cerutu bergaya khas dunia perdukunan. Tapi untuk Adinda Maria seorang, tak apalah Abang Gofran korting sedikit. Supaya Adinda Maria mau berlangganan ke klinik abang lagi. Ucapnya sambil sedikit menggodaku, dasar dukun mesum. Jadi keputusannya kayak mana, Bang? Aku sudah tidak sabar ingin cepat-cepat menyelesaikan semua masalah yang sedang aku hadapi. Dia kembali tertawa lepas. Ternyata kamu masih seperti Maria yang dulu, sangat agresif dan ambisius. Dan abang suka. Ucapnya sembari mematikan puntung rokok dengan menekannya ke asbak secara paksa. Barbar kali gayanya. Akhirnya aku menuruti juga semua persyaratan yang Bang Gofran pinta demi untuk membalaskan sakit hatiku ke pelakor sialan itu. Lagi-lagi aku menggadaikan sebuah harga diri demi untuk menggapai sebuah ambisi. Kenapa harus kayak beginian syaratnya, Bang? Tanyaku di sela-sela permainan kami. Ini demi menambah kekuatan abang, Maria. Abang butuh oksigen segar agar sirkulasi energi di tubuh abang bisa bekerja dengan sempurna. Butuh oksigen kok malah minta beginian, Bang? Tanyaku kebingungan. Memang apa ada hubungannya? Setauku, kalau lagi kekurangan oksigen, tinggal pergi saja ke rumah sakit dan minta mereka memeriksa agar memberikan pertolongan pertama dengan menggunakan masker atau selang oksigen. Kalau ini lain dari yang lain, ku tengok permintaannya. Ada, jelas ada. Abang hanya butuh oksigen yang ada dalam rahimmu, Maria. Abang ingin mengambil stok oksigen bayi yang terpendam dalam rahimmu. Ucapnya lagi menjelaskan seraya meneruskan ritual yang sedang kami jalani. Modus sajanya aku rasa Bang Gofran ini. Mau ngambil oksigen kok malah dapat enak. Setelah selesai melakukan ritual yang pertama, aku segera bergegas pulang agar ibu tidak terlalu lama menungguku di rumah. Aku tidak ingin ibu mencurigai aku lagi dan selalu berpikiran negatif padaku. Apalagi malam ini juga, Bang Gofran akan segera melakukan ritualnya yang kedua, yaitu menyantet si Julaiha yang sudah berani mengusik rumah tanggaku. Rasain kamu, Julaiha. Tahu kok Maria, kenapa mama tak mau berurusan lagi sama rumah sakit? Tanya ibu kepadaku menjelang tidur tadi. Palingan mama takut kena suntik. Jawabku asal, soalnya aku sendiri pun sangat takut melihat jarum suntik dan merasa tidak nyaman saat mencium aroma obat yang identik dengan dunia medis itu. Bukan itu alasannya, Maria. Jadi apa? Ayahmu meninggal di rumah sakit, uakmu juga meninggal di rumah sakit. Jadi cukuplah mereka berdua saja. Maunya perwakilan dari keluarga kita yang meninggal di sana. Jangan ada yang menyusul lagi. Ucapnya yang membuat seluruh bulu kuduku terasa merinding dan membuat mataku susah tidur malam ini. Ma, aku jadi takut. Malam semakin larut, hawa sejuk dataran tinggi terasa semakin dingin menyelimuti seluruh isi kampung.
Sesekali hembusan angin malam masuk dari celah-celah lantai kayu, membelai lembut hingga menusuk kulit. Suara satwa liar tak henti-hentinya bersenandung bersaut-sahutan, memecah keheningan malam, hingga mengusik indera pendengaran. Mereka seolah-olah sedang berpesta malam ini. Aku mengatupkan mata sejenak sembari mendengarkan rintihan demi rintihan hewan liar di luar sana. Mencoba mengenali dari arah mana suara itu datang dan siapa pemiliknya. Terdengar suara kodok sedang bernyanyi mesra dari arah belakang rumah kami. Mungkin mereka sedang asik karaokean di tepian sungai sana, hingga tak menyadari bahaya senantiasa mengintai mereka dari arah yang tak terduga-duga. Ikan dan ular akan senantiasa memantau dan mencuri kesempatan saat mereka lengah terciduk baru tahu. Sekarang aku sedang fokus mendengarkan salah satu suara nyaring tepat di bawah kolong rumah bertiang yang sedang aku tempati. Suara itu sudah akrab terdengar di telinga karena sedari dulu aku sering bermain dengan serangga yang berukuran sedang itu. Anjing tanah atau orong-orong namanya, tapi kalau warga di sini menyebutnya sike. Bang Gofran tak akan segan-segan memenggal kepala serangga itu jika dia berhasil menemukannya dari dalam tanah yang berlobang. "Ribut kali kau, mampus kau kan?" teriaknya penuh emosional. Kemudian serangga yang memiliki kulit tebal itu akan Bang Gofran jadikan sebagai hewan kurban untuk persembahan entah kepada siapa, sadis. Aku tersenyum setelah mengingat kembali kejadian itu, karena sifat agresif Bang Gofran memang sudah terpahat semenjak dia masih kanak-kanak, layaknya bocil FF, barbar kali orangnya. Seketika saja senyumanku langsung memudar setelah mendengar suara burung gagak tertawa riang di atas sana. Mereka seolah-olah sedang menyampaikan sebuah pesan berupa kabar kematian yang masih berkerabat dekat denganku. Kepakan sayap burung berwarna hitam pekat itu terdengar jelas di telinga seperti sedang mengitari dan berkeliling di atas atap rumah, seakan-akan sedang mengincar mangsa dan segera menerkamnya. Aku merasa sangat ketakutan dan spontan menarik selimut, lalu kemudian membungkus sekujur tubuh agar suara itu tak dapat lagi kudengar. Perlahan suara kepakan sayap itu berangsur-angsur menghilang bersama dengan suara nyaring yang dia keluarkan dari paruhnya yang runcing. Walaupun sesekali suara itu masih terngiang-ngiang di telingaku dengan diiringi suara lolongan anjing sedang merintih dari kejauhan, merinding. Tiba-tiba saja sekujur tubuhku terasa kaku dan nyeri seperti layaknya habis dicabik-cabik oleh burung pemakan bangkai tersebut. Malam ini terasa begitu panjang dan mencekam bagiku. Apalagi ditambah suara burung cabak iblis yang menyeramkan, seperti sedang mengetok-ngetok seng kuburan di pemukiman umum tempat berada di hilir sungai dengan paruhnya. Tong, tong, tong. Begitulah suara kicau yang dia keluarkan sepanjang malam, sehingga menambah suasana horor malam ini. Baru saja tertidur pulas, tiba-tiba saja HP-ku berbunyi kencang. Suara nada dering tanda panggilan masuk itu sangat mengusik telinga sehingga membuat aku semakin jengkel saja. Siapa yang menelpon pagi-pagi buta begini? Aku bertanya dalam hati. Kalau tidak memikirkan HP canggih yang harganya berjeti-jeti, sudah hancur HP ini aku buat. Geram kali aku sudah. Halo, ada apa? Tanyaku masih dalam mode mengantuk dengan mata yang masih terpejam. Mama di mana? Suara Hani terdengar dari seberang sana. Di rumah Opung, kenapa rupanya? Aku merasa aneh, kenapa tiba-tiba Hanidah menanyakan keberadaanku, apalagi masih subuh seperti ini. Biasanya jam segini dia sendiri pun belum bangun. Nggak pulang Mama, Andong Biba sudah tidak ada. Jawabnya dengan suara serak seperti menahan tangis. Andong Biba siapa? Tanyaku merasa bingung. Tak tahu aku siapa Andong Biba yang dia maksud, namanya saja pun baru kali ini ku dengar. Andong Biba, mamanya Umi Julaiha. Jawab Hani memberitahu, Andong itu panggilan untuk memanggil nenek bagi suku Melayu, sedangkan Opung panggilan untuk memanggil nenek bagi suku Mandailing. Tiba-tiba saja jantungku berdebar kencang, teringat kembali suara burung gagak malam tadi. Padahal jelas-jelas suaranya ada di sini, akan tetapi kenapa yang meninggal di sana? Aku bertanya-tanya dalam hati. Siapa yang meninggal? Tanya ibu penasaran, namun tak kugubris sama sekali. Kok tahu kau? Aku meneruskan perbincanganku dengan Hanidah. Hani sama Laila sudah beberapa hari ini tinggal di sini, Mak. Jawabnya. Sejak kapan kalian tinggal di situ? Tanyaku penasaran. Sejak Mama pergi, Umi Julaiha menyuruh kami tinggal di rumahnya karena dia khawatir tidak ada yang menjaga kami di rumah sendirian. Jawab Hanidah menjelaskan. Kurang ajar kali lama-lama si pelakor itu ku tengok ya. Sudah lakiku dicurinya, kini anakku pula yang mau dia culiknya. Ya udahlah, nanti Mama pulang, ini mau berobat dulu Mama.
Ucapku sembari menutup panggilan tadi. Emosi kali aku mendengarkan penuturan si Hanidah tadi. Kalau ke aku sendiri, tak pernah dia mau menuruti apapun ucapanku. Dorlah aku yang salah di matanya. Kalau ke istri muda bapaknya itu patuh kali dia ku tengok. Aku berpikir sejenak, kok nggak hilang-hilang lah pula bodohnya si Gofran itu ya. Kemarin katanya dia itu orang pintar dan bukan orang sembarangan lagi. Kok nggak bisalah dia membedakan mana pelakor dan mana nenek-nenek. Maulah aku rasa salah target dia itu. Atau apa mungkin syaratnya yang kurang semalam, sehingga hasilnya tidak maksimal. Siapa yang meninggal, Maria? Ibu bertanya untuk kali yang kedua, membuatku tersentak dari lamunan. Mertuanya Mas Agus, Mak. Aku berucap jujur, tak tahan juga hatiku jika aku harus memendam perasaan seorang diri, sakit kali kurasa sampai sesak tak bisa bernapas. Kulirik ibu hanya terdiam sejenak, tak ada raut keterkejutan sedikit pun terpancar di wajahnya. Apakah dia sudah mengetahui semuanya? Sejurus kemudian aku memberanikan diri untuk mengutarakan seluruh isi hatiku padanya. Setidaknya agar dia tahu apa yang sedang aku rasakan saat ini. Dan beban hidup yang sedang aku tanggung ini bisa sedikit berkurang jika aku menumpahkan sebagian untuknya. Kau pikir lagi lah dulu masak-masak kalau memang hendak berpisah. Ucapnya saat aku katakan ingin segera bercerai dengan Mas Agus. Kau pikirkan juga masa depan anak-anakmu kemuka hari. Akan seperti apa jika kalian bercerai? Sambungnya lagi. Sudah Mama bilanginnya sedari dulu, tapi tak pernah kau hiraukan. Kalau sudah begini, apalagi yang bisa Mama perbuat? Panjanglah ini nanti ceramah mamaku ini. Kalau tak percaya kalian, tengoklah. Entah kemana-mana nanti melarat ceritanya. Aku hanya duduk terpaku mendengarkan omelannya. Payah bicara sama mamaku ini kalau kita potong ucapannya. Jadi biarlah dia bicara sepuasnya dulu. Baru nanti giliran kita melakukan pembelaan. Oh salah aku juga tadi kenapa curhat padanya. Kalau bercerailah kamu nanti, siapalah yang akan mengurusi kedua anak gadis kau itu dah. Ucapnya saat tadi ku katakan aku ingin berpisah saja dengan Mas Agus. Dan aku bermaksud ingin melaporkannya ke atasan agar dia mendapatkan sanksi disiplin atau dipecat. Kalau kau laporkan pun dia, yang payahannya nanti urusannya itu, bukan yang paham-paham kau pala prosedurnya kayak mana. Aku hanya tertunduk mendengarkan ucapan ibu. Memang kalau dipikir-pikir lagi, benar juga apa yang ibu katakan. Akan sangat sulit bagiku jika harus berurusan dengan yang demikian. Sedangkan aku sendiri pun fakir ilmu tentang hal-hal yang begituan. Kalau kau mau minta bantuan orang lain, baiknya tak usahlah kau lakukan. Kadang orang itu bukan kasihan melihat kau susah. Akan tetapi mereka hanya ingin mengambil kesempatan atas kesempitan yang sedang kau alami. Makanya orang itu pura-pura kasihan sama kau dan pura-pura menawarkan bantuan. Ucap ibu tegas mengingatkan. Kalau hal yang demikian, aku lagi lebih paham daripada mama. Kalau sudah ada nanti yang sok-sok akrab mendekati atau menawarkan bantuan, taulah aku sudah, maksud dan tujuannya itu seperti apa. Pastilah ujung-ujungnya mau meminjam atau meminta uang saja. Aku pamit kepada ibu akan pulang hari ini, apalagi ibu juga menyuruhku untuk pergi ke rumah pelakor itu. Turut berbelasungkawa atas musibah yang sedang menimpa keluarga mereka. Pergilah kau tengok dulu ke sana, Maria. Apalagi saat ini kalian kan sudah bersaudara. Tak boleh kau terlalu egois seperti itu. Ibu menyuruhku untuk melayat ke rumah duka. Bagaimana aku akan pergi ke sana, mengingat akulah dalang di balik kematian itu. Sekarang aku merasa diriku layaknya seperti seorang psikopat. Pembunuh berdarah dingin, pembohong, suka menyendiri, antisosial dan tak memiliki balas kasih. Ciri-ciri itu sudah ada pada diriku. Kenapa saat ini aku merasa takut kepada diriku sendiri? Aku tak ingin disebut psikopat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bang Gofran, tolong Maria, Bang. Aku baru saja tiba di halaman depan rumah Bang Gofran. Kulihat dia sedang duduk santai di bawah pohon mangga sambil menikmati secangkir kopi hitam. Mengamati beraneka macam jenis bunga hias warna-warni yang sedang mekar-mekarnya di sudut taman. Sesekali pria parubaya itu menyesap sebatang rokok cerutu yang menyelip di antara jari telunjuk dan tengahnya. Menarik dan menghembuskan kembali asap tembakau yang keluar dari candu itu ke udara melalui rongga hidung dan mulutnya. Lama-lama persis seperti orang stres dia ku tengok. Udah sarapan kau, Bang? Sapaku setelah puas memandangi raut wajah itu dari kejauhan. Tak lupa aku bawakan sebungkus lontong sayur untuknya yang kubeli di tengah jalan tadi. Ini lagi ngopi. Jawabnya sedikit kaget, tapi menyadari keberadaanku yang sedari tadi mengamati wajah itu dari kejauhan, wajah yang dulu begitu aku kagumi dan aku banggakan.
Kopilah pula dibikin sarapan. Apa tak cepat mati nanti kau, Bang? Sebenarnya ada sedikit rasa iba dalam hati ini ketika melihat keadaan Bang Gofran yang sekarang sendirian, kesepian dan tidak ada yang menemani. Akan tetapi jika mengenang kembali masa lalu, aku begitu sangat membencinya. Kenapa sewaktu dulu dia tega meninggalkanku sendirian dengan begitu saja, tanpa memberi kabar sedikit pun. Padahal waktu itu aku lagi sayang-sayangnya sama dia. Hati wanita mana yang tak sakit jika diputuskan secara sepihak seperti itu? Ketika itu aku baru saja lulus dari SMA dan segera mendaftarkan diri ke universitas yang ada di kota tempatnya Bang Gofran bekerja. Berjalan sesuai rencana, aku diterima dan diberi kesempatan belajar di universitas ternama di kota itu untuk menuntut ilmu dan melangkah lebih maju ke depan agar bisa meraih cita-cita yang aku impikan sama ini. Senang ya, pastilah. Bangga ya, banggalah. Tak semua orang bisa kuliah dan diterima di universitas ini. Apalagi orang yang tidak mampu dari golongan bawah sepertiku. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa sudah 3 bulan aku berkuliah di sana. Kami berdua juga tinggal sekamar di kos-kosan yang dia kontrak. Untuk mengurangi biaya yang dia tanggung, aku ikut bekerja di tempat yang sama dengan Bang Gofran bekerja, di sebuah diskotik atau klub malam. Bang Gofran bekerja di bagian bartender, sedangkan aku sendiri di bagian waitress untuk melayani tamu. Sebenarnya Bang Gofran tak mengizinkanku untuk ikut bekerja dengannya. Namun, aku memaksa dan ngotot ingin tetap bekerja agar bisa berpenghasilan sendiri dan tak cuma jadi benalu yang membebani hidupnya. Dari kecil aku memang sudah terbiasa bekerja untuk membantu nenek. Maka jadilah aku yang sekarang, seorang wanita tangguh, mandiri, berjiwa besar dan tak suka berpangku tangan. Sekitar setahun bekerja, tiba-tiba saja ada razia gabungan antara Satpol PP dan beberapa ormas yang dibantu oleh pihak kepolisian menggerebek dan memeriksa pengunjung serta karyawan yang bekerja di tempat hiburan malam tersebut. Aku dan beberapa pengunjung yang tak sempat kabur akhirnya diboyong ke kantor polisi terdekat untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Sedangkan Bang Gofran sendiri malah kabur entah kemana. Sampai pagi aku berada di kantor tersebut. Syarat agar bisa pulang ke rumah hanya jika ada pihak keluarga yang datang menjemput dan memberi jaminan pada kami. Sedangkan aku tak memiliki seorang pun saudara di kota itu selain daripada Bang Gofran. Sebenarnya aku memiliki banyak teman di kampus tempatku menuntut ilmu. Jika aku hubungi, mungkin saja mereka mau membantu. Namun aku enggan untuk melakukannya. Takut jika kedoku sebagai pelayan di sebuah tempat hiburan malam terbongkar pada mereka. Apalagi aku merupakan salah satu siswa berprestasi di kampus kami. Benar, tak ada keluargamu yang bisa datang ke sini untuk menjemputmu? Tanya bapak berkumis tebal itu. Benar Pak, aku menganggukkan kepala mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Masa nggak ada? Aku bergeming. Jadi selama ini kau tinggal dengan siapa? Dengan teman Pak. Kalau begitu coba kau hubungi dia dan suruh bawa kartu pengenalmu ke sini. Sengaja setiap bekerja aku meninggalkan kartu pengenal untuk menyamarkan identitas. Takutnya terjadi hal seperti ini. Teman saya juga kerja di klub itu Pak, tapi dia berhasil melarikan diri. Kenapa dia lari? Mungkin dia takut tertangkap. Kenapa mesti takut? Kan kami gak makan orang. Aku kembali diam. Kalau gak ada yang menjamin kau, tak bisa kau nanti pulang. Kau tahu kan kalau saat ini bulan puasa. Ngapain pula kerja di tempat begituan? Apa gak takut kau dosa? Tanya bapak itu lagi. Spontan aku menggeleng. Tak takut kau dosa? Dia kembali bertanya dan aku kembali menggeleng. Mak, udah aku rasa kau ini Jang. Makan obat apa kau tadi? Tanyanya penuh selidik. Aku kembali menggeleng. Kalau tidak gini ajalah, di mana kau kuliah? Awalnya aku takut mau menjawab, namun lama-kelamaan aku bersuara juga karena sudah tak tahan dengan pertanyaannya yang berulang-ulang. Aku berkata jujur dengan mengatakan nama universitas tempatku menimba ilmu, beserta dari mana aku berasal. Loh, kok bisa mahasiswi di universitas negeri seperti itu bekerja di klub malam? Apa nggak salah jurusan kau? Terpaksa Pak, tapi kan kau orang yang berpendidikan. Seharusnya kau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukan cuma itu saja pekerjaan. Masih banyak pekerjaan di kota ini yang lebih baik untukmu. Aku hanya menunduk. Sejak menginjakan kaki di kota ini, hanya pekerjaan itu yang ku tahu. Lagi pula cari uang di sana terbilang gampang. Para tamu yang datang terbilang royal dan suka menghambur-hamburkan uang. Asal kita pandai mengambil hati mereka. Aku kenal sama rektor kampus itu. Ku telepon dia ya. Aku suruh buat menjemput kamu di sini. Aku mendongak terkejut akan ucapan bapak berseragam coklat itu. Dia tampak serius, bukan main-main dalam mengucapkannya. Jangan Pak,
Tolong jangan kasih tahu pihak kampus kalau saya bekerja di sini. Saya takut nanti kena sanksi, Pak. Aku menangis histeris di hadapan bapak itu, mengiba belas kasih darinya. Kalau teringat tentang itu, betapa bencinya aku sama Bang Gofran ini. Ingin rasanya aku memaki-makinya. Namun si bapak tadi masih memiliki hati nurani. Dia tak tega melaporkan diriku ke pihak kampus, sehingga dia menghubungi salah seorang mahasiswa kenalannya, yaitu Mas Agus. Kebetulan Mas Agus dan diriku berasal dari daerah yang sama, sehingga Mas Agus bersedia untuk menjaminku, dan dari saat itu hubunganku dengan Mas Agus makin dekat. Aku pindah rumah kos atas permintaan Mas Agus pula. Dia menitipkanku di rumah kos-kosan sepupunya yang ada di kota itu. Di sana aku diberi fasilitas yang cukup memadai, makan dan minum gratis pula. Tugasku hanya membantu membersihkan kamar kos-kosan yang dihuni oleh mahasiswa lain. Tak jarang aku juga mendapat uang tips dari mereka ketika membantu mengerjakan tugas dari kampus. Kebetulan rumah kos-kosan itu merupakan rumah kos-kosan yang termasuk elit, sangat kontras dengan kos-kosanku yang lama. Mas Agus, kenapa sekarang dia berubah? Andai dia tak menikah lagi, mungkin kehidupan kami sudah bahagia dengan 2 orang putri yang cantik-cantik. Tapi kini, kenapa dia memilih untuk menikah dengan wanita murahan itu? Dan parahnya, kenapa Bang Gofran sampai gagal untuk mengeksekusi wanita sialan itu? Bukankah katanya dia adalah seorang dukun sakti? Bang, siapanya yang jadi kau bunuh? Kenapa dia tak mati juga? Aku langsung saja memberondong Bang Gofran dengan pertanyaan yang ingin kutanyakan datang ke sini. Maaf Ria, ternyata orang itu ada pelindungnya. Tak sanggup anak buah abang untuk menghabisinya. Pelindung apa? Yang jagain perempuan bernama Julaiha itu. Jadi tak bisa kau usahakan. Tunggu sebentar, biarkan abang mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Kelamaan bang, apa nggak ada jalan pintas saja? Ada, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kau harus tidur sama abang. Aku menghela napas dalam, dukun cabul juga kayaknya mantanku ini. Atau jangan-jangan dia hanya ingin mengelabuiku saja. Gak mau aku bang. Aku langsung menolak tawaran darinya. Jijik jika harus melakukan hal itu padanya lagi. Apalagi aku juga sudah punya suami. Ayolah Maria, abang butuh energi dari rahimmu itu. Dia merayuku. Gak mau aku. Dia menghela napas dalam. Ya sudahlah, jika kau tak mau, abang juga tidak bisa melakukan misi itu sekarang. Jadi kapan? Tunggu energi abang pulih dulu. Kapan itu? 1 bulan lagi. 1 bulan? Aku harus menunggu 1 bulan untuk menyingkirkan wanita itu dari kehidupan suamiku. Tidak bisa. Aku telah terlanjur datang ke sini dan aku harus maju sekarang juga. Aku tak ingin melihat Mas Agus lebih lama dengannya. Dengan kematian ibunya, aku yakin jika Mas Agus akan tambah jarang pulang ke rumah. Dan aku tak bisa terima itu. Masa aku harus kalah dengan pelakor? Jika aku mau melayanimu, kapan kau akan menghabisinya? Malam ini juga. Sudah pasti itu. Dia mengangguk. Baiklah, Ria mau. Dengan catatan, besok wanita itu telah musnah dari muka bumi ini. Baiklah, abang berjanji akan memberikan yang terbaik untukmu, walaupun nyawa abang yang akan menjadi taruhannya. Oke, baiklah, ayo sekarang kita lakukan bang. Aku tak punya waktu banyak di sini. Aku masuk ke dalam rumah tua itu, rumah besar yang sudah tak terawat lagi. Tak jauh berbeda dengan penghuninya. Dan ritual pun dimulai. Malam tadi aku tak pulang ke rumah ibu. Tubuhku terasa lemah sekali sehingga Bang Gofran tak mengizinkanku untuk pulang. Kami melakukan ritual yang tak biasa. Kekuatan Bang Gofran sungguh luar biasa. Aku merasa seperti dihimpit oleh puluhan lelaki bertubuh kekar sehingga aku benar-benar kehabisan tenaga. Bang, aku memanggilnya yang tak ada lagi di sampingku. Ternyata lelaki itu telah pergi. Dengan tenaga yang tersisa, aku bangkit untuk mencarinya. Ternyata di luar kamar juga tak ada. Sehingga aku harus tergopoh-gopoh menuju kamar yang lain. Sebuah kamar yang terletak di bagian belakang rumah besar itu. Di sana aku menemukan tubuh Bang Gofran sedang tergeletak dengan bersimbah darah. Matanya melotot dan mulutnya ternganga lebar. Dia mati seperti mencekik dirinya sendiri. Dapat terlihat dengan kedua tangannya yang menempel di leher. Bang! Aku masuk dan menyentuh tubuh itu, terasa dingin dan mengerikan. Bang, kenapa kok bang? Aku menggoyang-goyang tubuh Bang Gofran yang terasa kaku. Tanpa berpikir panjang, aku lari dari tempat itu, menutup pintu rapat dan memacu motorku. Tubuhku ringan, nyawaku terasa melayang, apalagi mengetahui Bang Gofran telah tiada di dunia ini, dan kematiannya ada sangkut pautnya denganku. Begitu sampai di rumah ibu, aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu, serta menutup tubuhku dengan selimut tebal. Rasanya dingin, aku menggigil. Dari mana kau Maria? Ibu datang menghampiri. Dan setelah itu, aku tak tahu apa lagi yang terjadi.
Yang aku ingat, aku bertemu dengan Bang Gofran di suatu tempat. Dia sedang diseret oleh dua sosok berjubah hitam dan bertubuh tegap. Bang Gofran meringkuk dan tak ingin ikut dengan kedua sosok itu. Namun setiap kali dia berontak, kedua sosok itu memukulnya dengan tongkat yang besar. Bang Gofran tak berdaya, dia diseret dalam kesakitan menuju sebuah lembah yang berapi. Apinya menyala-nyala dari kejauhan. Bang Gofran berteriak dan memanggil namaku. "Maria, tolong aku, ini semua ulahmu." Dan ketika itu pula kedua sosok itu menatapku, melihat ke belakang. Ingin berlari namun aku tak bisa bergerak dari tempat semula. Sekujur tubuhku terasa berat dan kaku. Aku hanya bisa meringkuk ketakutan. "Maria, tolong aku!" Suara itu menggenggam di udara, seiring dengan sosoknya yang dilempar ke dalam lembah yang menyala. Apinya berkobar-kobar seperti lidah yang menjulur keluar dari lembah itu. Begitukah penampakan api neraka yang orang-orang takutkan? Aku masih terdiam, mengamati kedua sosok itu yang kini bergerak menujuku. Jangan ganggu aku taubat." Aku menggumam dari kejauhan agar kedua sosok itu tak mendekat. Namun mereka tak mendengar suaraku, semakin lama sosok itu semakin nyata terlihat dan kini telah berada di sisiku. Tanpa banyak bicara, kedua sosok yang tampak mirip itu menarik lenganku dengan kasar, lalu menyeretku seperti apa yang mereka lakukan pada Bang Gofran tadi. Aku meronta-ronta meminta ampun, namun mereka tak mau mendengar sama sekali. Kedua sosok itu seperti tuli dan juga bisu. Semakin aku berontak, maka semakin kuat pula cengkraman tangannya, menusuk hingga nadi. Dan di sanalah aku baru sadar bahwa apa yang kukejar sama ini sudah tak berarti lagi. Di sini aku bukan siapa-siapa. Tak ada yang dapat menolongku selain dia yang di atas sana. Aku yakin bahwa dia melihatku, namun enggan untuk mengulurkan tangan ketika mengingat betapa zolimnya aku dulu. Seumur hidup aku tak terbiasa membantu orang selain pada mencari keuntungan untuk diriku sendiri. Aku juga sering mengabaikan permintaan suamiku. Dan sekarang aku juga telah melakukan suatu perbuatan dosa yang tak termaafkan. Dan sebentar lagi hukuman itu telah tiba. Ganjaran bagi seseorang yang selalu ingkar sepertiku. Orang yang memiliki banyak dosa, namun tak pernah mau bertaubat dan memperbaiki diri. Dan lembah itu semakin dekat. Panas api yang membara mulai terasa di sekujur kulitku. Rasanya panas dan meledak-ledak. "Tuhan, tolong aku. Aku tak ingin mati. Aku tak ingin masuk api neraka. Tolong lepaskan aku, Tuhan." Hingga detik-detik terakhir ucapanku tak didengar dan tubuhku sudah terangkat, melayang di udara. Beberapa kali kedua sosok itu mengayun tubuhku ingin melempar ke tengah lembah itu. "Ampun, tolong ampuni aku, Tuhan." Aku menjerit sembari memejamkan mata, menangis histeris hingga terdengar suara alunan azan dari kejauhan. Suaranya begitu merdu di telingaku, tubuhku masih terayun di udara semakin kencang dan melayang. "Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah." Suara itu aku seperti mengenalnya. Suara seseorang yang hampir setiap hari terdengar dari toa masjid. "Hayya 'alal falah." Ini ayunan tubuhku mulai melemah. Aku memberanikan diri untuk membuka mata dengan ragu-ragu. Dan begitu mataku terbuka, aku melihat Mas Agus berada di sampingku. Dia masih meneruskan lantunan azan yang begitu merdu di telingaku. Aku juga mendapati banyak orang, ada anak, ibu, dan juga beberapa kerabat yang lain. Tepat di bagian kakiku, aku menemukan seseorang yang tampak sibuk memijit-mijit kakiku yang dingin. Wanita berhijab itu tampak tersenyum ketika aku melihatnya. Dan dia adalah seorang wanita yang sangat aku benci saat ini. Tapi sekarang dia datang ke rumahku untuk menjengukku. Alhamdulillah, Mbak sudah bangun. Wajahnya terlihat lega, begitu juga dengan kedua putriku yang sudah remaja. Mereka tampak haru melihatku terjaga. Aku dirawat beberapa hari di rumah orang tuaku, dengan ditemani oleh sanak keluarga dan juga pemuka agama yang ditunjuk oleh pihak berwenang untuk memberiku arahan. Dan hari ini aku akan berangkat memenuhi kewajiban ke kantor polisi. Dengan nada bergetar, aku harus maju sebagai saksi kunci atas kematian Bang Gofran beberapa hari yang lalu. Dan aku yakin, kasus yang sedang kuhadapi ini tidak akan mudah untuk meloloskanku dari penjara. Selain kematian dukun itu, aku juga harus bertanggung jawab atas kematian ibu mertua suamiku. Dengan meringkuk, aku meminta maaf pada Madu yang telah dipersunting oleh suamiku entah sudah berapa lama, dan meminta padanya agar menjaga kedua anakku dan juga ibuku yang sudah tua. Dan tak lupa, aku juga menitipkan suamiku yang sudah sejak lama tak aku perhatikan. Kini aku baru sadar bahwa suamiku menikah lagi bukan seutuhnya karena kesalahan dia,
melainkan aku sebagai istri sah yang tak peduli lagi padanya. Seharusnya aku bisa menjaga suamiku, memenuhi segala kebutuhannya dan selalu memanjakannya agar tak dimanjakan oleh wanita lain. Tapi karena kesombonganku selama ini, yang kurang peduli merawatnya, sehingga dia mencari orang lain tanpa sepengetahuanku. Sebenarnya wajar jika aku marah sebagai manusia, namun rasa marahku terlalu berlebihan dan tak bisa diterima. Aku harus mempertanggungjawabkan semuanya sebelum waktu itu tiba, di mana hari penghakiman akan dimulai. Dan sebelum hari itu, mudah-mudahan aku bisa memperbaiki diri. Selamat tinggal, Mas. Tolong jaga anak kita baik-baik. Aku pamit pada Mas Agus. Tidak, Num, jangan pernah berpikir bahwa harimu telah habis. Mas Agus menggeleng pelan. Percayalah, Mas tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia menggenggam tanganku erat. Aku hanya menunduk malu, tak menyangka jika hal seperti ini akan terjadi pada diriku. Aku resmi menjadi tersangka setelah diperiksa 12 jam, dan terbukti telah melakukan tindakan pidana berupa pembunuhan pada Bang Gofran. Walaupun aku tak tahu apakah aku melakukannya atau tidak, namun menurut para saksi dan barang bukti di TKP, hanya aku orang satu-satunya yang berada di rumah itu sebelum Bang Gofran tewas. Entahlah, kenapa hidupku menjadi hina dina seperti ini? Sudah ketahuan selingkuh, malah melakukan tindakan penghilangan nyawa korban pula. Ya, alangkah baiknya jika aku mendekam di penjara, daripada di luar yang akan menjadi bahan hujatan orang saja. Dan di sini aku akan berusaha untuk memperbaiki diri, menata hati dan berserah pada ilahi. Tamat. Terima kasih ya buat pendengar setia Arah Temu yang sudah setia menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Doa Nisa hari ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin, ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.